guys, selamat datang kembali di channel Adves. Kenalin, aku Dida sebagai tutor fisika. Dan aku Putih Lutfia sebagai writer yang akan menemani kalian selama di ruang belajar. Di episode kali ini kita bakal belajar tentang kerja dan energi. Halo teman-teman, balik lagi sama aku. Kita bakal belajar fisika lagi. Bab kerja dan energi. Kerja. Kerja dalam fisika itu dilakukan ketika ada energi yang ditransfer pada sebuah objek. Nah, ketika energinya itu ditransfer, maka ditandai dengan perubahan potensi atau dia mengalami perpindahan. Nah, kalau kita buat secara rumus, simbol kerja itu sama dengan F kali S, di mana F adalah gaya dan S adalah perpindahan. Contohnya itu mendorong mobil hingga bergerak. Kalau misalnya teman-teman tanya, apa sih bedanya sama gaya doang? Nah, kalau kerja itu dia ada menghasilkan suatu perpindahan. Nih, itu mendorong mobil hingga bergerak. Dia menarik meja hingga bergeser. Nah, kerja oleh gaya yang konstan merupakan integrasi gaya terhadap jalur perpindahan di sepanjang jalur perpindahan. Terus, kerja ini merupakan besaran vektor yang punya nilai positif, nilai negatif, bisa juga bernilai nol. Lanjut ke energi. Energi itu merupakan besaran yang menunjukkan kemampuan untuk melakukan kerja. Jadi ada energi potensial, kinetik, dan mekanik. Potensial itu energi yang berpotensi. Berarti dia kayak keadaan di mana dia biasanya belum bergerak gitu. Nah, rumusnya itu adalah M kali G kali H, di mana M adalah massa, G adalah gravitasi, dan H adalah ketinggian benda. Nah, ketinggian benda itu titik nolnya diukur dari dasar tanahnya. Berarti bukan dari yang ketinggian dari atasnya ya, tapi dihitung dari bawah. Terus energi kinetik, rumusnya adalah setengah mv kuadrat, dengan M adalah massa, V adalah kecepatan. Nah, kalau energi mekanik, itu merupakan penjumlahan di antara potensial dan kinetik. Lalu ada kekekalan energi mekanik. Kalau misalnya rumus gaya konservatif, ini paling sering digunakan di dalam soal-soal. Energi potensial 1 tambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 tambah energi kinetik 2. Kalau dia non-konservatif, dia pakai ditambah energi thermal di sebelah kiri. Tapi biasanya jarang keluar sih, yang selalu keluar itu yang gaya konservatif. Kita masuk ke teorema kerja energi. W neto. Mungkin kayak gini, bingung ya, W neto apaan sih? W itu neto berarti sigma W. Sebut aja sigma W. Sama dengan sigma F dikali delta X. Nah, ini sebenarnya sama aja kayak di atas. W sama dengan F kali S. Jadi delta X dan S itu sama-sama perpindahan. Terus kita tahu bahwa di hukum 2 Newton, bab 3 yang tadi sebelumnya, sigma F sama dengan M dikali A. Massa dikali percepatan. Terus kalau misalnya kita masukin, ini sigma W sama dengan, kan sigma F sama dengan M kali A. Berarti ini M kali A kali delta X. Nah, makanya jadi kayak gini. Oke, lanjut. Kerja sama dengan perubahan energi. Jadi kerja itu merupakan perubahan energi. Nah, di sini juga dikasih, ini rumus GLBB ya, gerak lurus berubah beraturan, di mana biasanya teman-teman taunya di sini VT atau V2. V2 kuadrat tambah V1 kuadrat sama dengan 2AD. Nah, D di sini juga biasanya ditulisnya S atau perpindahan. Di mana AD atau AS sama dengan V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat per 2. Kita masuk ke daya. Daya merupakan energi per satuan waktu. Nah, daya itu simbolnya P gede.
Soalnya beda nanti momentum. Momentum itu juga simbolnya P, tapi dia P kecil. Nah, daya ini rumusnya adalah delta E per delta T. Yang dimana delta E atau perubahan energi itu merupakan kerja atau W. Di sini dikasih tahu ya, kerja itu sama dengan perubahan energi. Terus dia didapat ini, terus ada rumus lainnya juga, P sama dengan F kali V, terus P sama dengan F kali S per T. Ini ada momentum dan impuls. Itu rumusnya adalah M dikali V. Dengan M itu massa, V itu kecepatan. Jadi kalau kita lihat karena dikali kilogram dikali meter per second, jadi satuan momentum itu kilogram kali M per second. Kita lihat hubungan momentum dengan hukum Newton. Hukum Newton 1. Hukum Newton 1 kan membahas inersia atau kelembaban yang dimana setiap benda akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan atau dia tuh kalau misalnya diam ya tetap diam. Kalau dia bergerak dengan kecepatan X, dia akan terus bergerak dengan kecepatan X jika tidak diberi gaya dari luar. Hingga gaya total bekerja padanya tidak sama dengan nol dan hukum 2 menunjukkan momentum konstan. Ya pokoknya hukum Newton 1 itu sigma F sama dengan nol. Terus hukum Newton 2. Pada hukum ini berlaku F sama dengan M kali A. Laju perubahan momentum suatu benda sama dengan gaya total yang bekerja pada benda tersebut. Di sini udah dijelasin tentang impuls. Nah, kita bahas dulu deh impuls di sini. Impuls. Impuls adalah gaya yang sangat besar. Bekerja dalam selang waktu yang sangat singkat untuk merubah momentum. Jadi impuls itu merupakan delta P atau perubahan momentum. Yang dimana delta P sama dengan F kali delta T. Jadi selain rumus impuls itu adalah delta P, impuls juga mempunyai rumus F dikali delta T. Dapat dari mana dia? Kita lihat dari penjelasan yang atas tadi. Kita tahu bahwa A atau percepatan itu sama dengan perubahan kecepatan atau delta V per delta T. Terus kita masukin, kita kan tahu F itu sama dengan M dikali A. Terus kita masukkan A-nya, berarti F sama dengan M dikali delta V per delta T. Terus di sini delta T-nya dimasukkan ke ruas kiri. Terus didapat deh F sama dengan delta P per delta T. Kenapa delta P atau delta momentum? Karena kan momentum rumusnya adalah massa dikali kecepatan. Nah, karena dia ada deltanya, berarti dia merupakan si delta P per delta T. Kalau kita tulis, berarti F dikali delta T sama dengan M kali delta V. F sama dengan, ini kan massa dikali V itu merupakan momentum. Dan karena dia ada deltanya, nih, berarti dia merupakan perubahan momentum. Yang dimana di sini delta P per delta T. Nah, masuk ke yang impuls tadi. Impuls tadi itu kan merupakan delta P. Jadi F sama dengan impuls per delta T. Berarti rumus lainnya impuls itu adalah F dikali delta T. Masuk ke hukum 3 Newton. Jika gaya total sigma F pada sistem adalah 0, sebagaimana pada sistem dua benda, F tambah minus F sama dengan 0, maka persamaan menjadi delta P sama dengan F. Dan delta T-nya sama dengan 0. Sehingga momentum total tetap dan tidak berubah. Lalu ada hukum kekekalan momentum. Nah, dan bunyinya adalah P1 tambah P2 sama dengan P1 aksen tambah P2 aksen. Ini P itu kan M kali V. Ini bakalan banyak sering keluar kekekalan momentum.
Terus tumbukan. Tumbukan itu ada dua. Yang pertama tumbukan elastis sempurna dan ada tumbukan tidak elastis atau inelastis. Nah, dia tuh elastis atau tidaknya dilihat dari koefisien tumbukannya. Kalau dia koefisien tumbukannya atau E-nya sama dengan satu, maka dia sempurna. Tumbukan elastis merupakan tumbukan yang dimana energi kinetik total sistem sebelum tumbukan dan setelah tumbukan bernilai sama serta memiliki nilai E sama dengan nol. Nah, kalau dia inelastis itu di antara 0 sampai 1 yang ini. Kalau dia tumbukannya tidak elastis, sama sekali tidak elastis, berarti dia S sama dengan 0. Impuls tadi yang udah dijelasin di atas. Nah, rumusnya untuk koefisien tumbukan adalah minus VB aksen dikurangin VA aksen per VB dikurang FA. Contohnya, kita masuk ke contoh soal. Peluru bermassa 100 gram, berarti massa peluru sama dengan 100 gram. Kita jangan lupa untuk konversi ke satuan yang baku yaitu kilogram. Berarti kan dibagi 1000 berarti ini 0,1 kilo. Dengan kelajuan ini VP-nya 200 menumbuk balok. Nah, baloknya kan MB ya. 1900 gram. Ini sama dengan 1,9 kilo yang diam. Berarti dia VB-nya 0. Nah, dia tuh diam dan bersarang di dalamnya. Terus kita disuruh menentukan kelajuan balok dan peluru di dalamnya. Jadi kayak si peluru dan si baloknya em, jadi satu. Kita pakai rumus hukum kekekalan momentum yang ini. Yang berarti biar cukup kita hapus dulu. Tadi kan pelurunya adalah 0,1 atau 1/10 kilo dikali V-nya adalah 200 ditambah massa dikali kecepatan si balok. Nah, karena kecepatan si balok ini 0 atau dia tuh diam, berarti ya udah ini 0. Ditambah, nah karena dia itu menyatu, berarti rumusnya menjadi massa balok ditambah massa peluru dikali V aksen karena dia menyatu. Sebenarnya kalau misalnya nggak jadi kayak gini juga sama aja sih, cuma sederhanain jadi kayak MB dikali V tambah MP dikali V. Nah, si V-nya ini akan bernilai sama. Kenapa kayak gitu? Karena dia kan udah jadi satu. Berarti dia geraknya bakalan sama. Ini kalau kita hitung berarti ini 20 sama dengan massa baloknya 0,1, massa massa baloknya 1,9 dan massa pelurunya 0,1 berarti dia 2. 2 V aksen. V aksennya berarti 10 meter per second. Lanjut ke soal nomor 2. Jadi bola merah bermassa 1 kilo, dia bergerak ke kanan dengan kelajuannya 20 meter per second, menumbuk bola hijau bermassa 1 kilo yang diam di atas lantai. Tentukan kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan. Jika terjadi tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan tidak lenting sama sekali kan berarti E-nya sama dengan 0. Kita masukkan aja M1, V1 tambah M2, V2 sama dengan M1, V1 aksen tambah M2 tambah V2 aksen. Terus ini 1 dikali, dia kan 20. Terus ditambah 0, kenapa 0? Karena bola 2 ini tidak bergerak atau diam.
Terus massa satunya 1 V1 aksen ditambah 1 V2. V1 aksen tambah V2 aksen sama dengan 20. Oke. Mana sih ini? Nah, tumbukan tidak lenting atau S sama dengan 0 itu dia akan mempunyai rumus yang sama dengan yang di atas, yang dimana kecepatannya itu sama. Berarti ini karena V1 dan V2-nya bernilai sama, kita sebut aja 2V aksen sama dengan 20, yang dimana V aksennya sama dengan 10 meter per second. Lanjut soal nomor 3. Bola bermassa 1,9 kilo digantung dengan seutas tali dalam posisi diam seperti gambar di bawah. Terus ada peluru, dia massanya 0,1 kilo, ditembakkan hingga bersarang dalam bola. Nah, kalau dia tuh menyatu berarti dia tidak lenting juga. Berarti koefisien tumbukannya 0. Jika posisi bola mengalami kenaikan sebesar H, 20 cm, dan percepatan gravitasinya 10, tentukan kelajuan peluru saat mengenai bola. Kita pakai rumus hukum kekekalan momentum lagi, yang dimana kita hitung mulai dari si pelurunya. Si pelurunya kan 0,1 dikali kecepatannya sebesar, kita nggak tahu kecepatannya berapa, ditambah si bola. Tapi si bola ini kan posisinya diam, berarti dia 0 lagi. Ditambah, karena dia tidak lenting, atau S sama dengan 0, berarti V aksennya bakalan sama antara peluru dan bola, karena dia udah menyatu ya, jadi V aksennya sama. V1, V peluru, V bola, aksen itu bakalan sama. Berarti ini tinggal ditambahin massa bola dan massa peluru dikali V aksen. Massa pelurunya 0,1, massa bolanya 1,9, berarti dia 2 V aksen. Terus ini berarti 1/10 VP tambah dengan 2 V aksen. Terus VP-nya berarti 20 V aksen. Terus kita punya rumus yang namanya V sama dengan 2GH. Nah, kan kita tahu H-nya itu 20 cm. 20 cm kalau kita ubah ke meter sama dengan 0,2. Nah, V-nya ini kita pakai buat mencari si V aksen. Karena waktu udah ada si V aksen ini, dia mempunyai mempunyai ketinggiannya. Kita masukin, ini 2 dikali 10, dikali hanya 2/10. Coret-coret, berarti ini akar 4, ini berarti 2. Berarti V aksennya 2. PP sama dengan 20 dikali V aksennya yang dimana dia bernilai 2. Berarti VP-nya bernilai 40 meter per second. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian. Semangat belajar and see you on the next video.